Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Talk Show Inspiratif. Kita hari ini dengan tema media sosial dan hidup sehari-hari, teman atau beban. Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari rutinitas harian mahasiswa, dari belajar, hiburan, sampai interaksi sosial. Semuanya kini bisa dilakukan lewat layar, tapi apakah media sosial lebih banyak membantu atau justru membuat kita kewalahan? Untuk membahas topik ini lebih dalam, telah hadir bersama kita narasumber mahasiswa yang aktif dan cerdas dan tentu saja akrab dengan dunia digital, yaitu Nindi Putri. Selamat datang Nindi. Hai. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk berbagi hari ini. Sama-sama. Kan Nindi, menurut kamu bagaimana sih media sosial mengubah cara mahasiswa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Jadi menurut saya media sosial bikin komunikasi jadi lebih cepat dan praktis. Kita bisa diskusi tugas, koordinasi kegiatan kampus, atau sekedar say hi ke teman hanya lewat chat. Tapi di sisi lain, kita juga jarang ngobrol langsung. Akibatnya, karena kemampuan bicara di depan orang banyak atau ekspresi emosi kita menurun. Kita lebih terbiasa ketik daripada tatap muka. Kalau dari pengalaman kamu, Kak, apakah media sosial lebih banyak memberi pengaruh positif atau negatif secara emosional? Keduanya bisa terjadi. Media sosial bisa kasih semangat lewat konten motivasi, sharing pengalaman, dan hiburan. Tapi, kalau nggak hati-hati, kita bisa terjebak banding-bandingan hidup sendiri dengan orang lain. Apalagi, kalau kita lagi capek ataupun insecure, bisa menjadi down. Jadi, dampaknya sangat tergantung bagaimana kita menyikapinya. Seperti itu. Selanjutnya, sejauh mana sih Kak media sosial mempengaruhi produktivitas kamu sebagai mahasiswa? Wah, besar banget sih pengaruhnya. Kadang saya juga pakai buat cari referensi tugas ataupun belajar lewat video edukatif. Tapi jujur, sering juga malah kebablasan scroll, niatnya cuma buka 5 menit, taunya 1 jam. Itu juga bikin waktu belajar ataupun istirahat jadi berkurang. Makanya saya sekarang coba atur waktu dan disiplin pakai media sosial. Apa aja sih tanda-tanda bahwa media sosial mulai menjadi beban dalam keseharian mahasiswa, Kak? Kalau kita mulai ngerasa gelisah kalau belum buka media sosial, susah tidur karena scroll sampai malam, atau minder setelah lihat postingan orang, itu tanda-tanda awal. Termasuk juga kalau tugas ketunda karena keasikan online, atau kita mulai mengejar validasi lewat like atau komentar, itu semua sinyal bahwa kita perlu rehat sebentar. Kira-kira apa langkah yang kamu lakukan supaya media sosial tetap menjadi teman bukan beban? Pertama, itu saya akan atur waktu khusus untuk buka media sosial, misalnya pagi setelah sarapan ataupun sore setelah belajar. Yang kedua, saya akan lebih selektif follow akun yang positif. Ketiga, saya juga akan rutin detox media sosial sehari 2 hari tanpa buka sama sekali. Dan yang paling penting, tetap aktif di dunia nyata, ngobrol sama teman, ikut kegiatan kampus, dan istirahat cukup. Seperti itu. Terus menurut kakak, apa sih dampak media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa saat ini? Media sosial bisa bantu kita terbuka soal mental health karena banyaknya konten yang edukatif, tapi juga bisa bikin kita makin stres kalau terlalu sering membandingkan diri, takut ketinggalan tren, ataupun merasa harus selalu tampil sempurna. Itu bisa menekan mental kita kalau nggak terkendali. Apa sih Kak peran dosen atau kampus dalam membantu mahasiswa menghadapi tantangan media sosial kira-kira? Dosen ataupun kampus punya peran penting banget. Bisa dimulai dari diskusi terbuka tentang etika digital, dampak psikologis, ataupun literasi media. Kampus juga bisa bikin program edukatif atau layanan konseling yang ramah mahasiswa. Kita butuh tempat aman buat cerita dan belajar, bukan cuma tenang akademik, tapi juga tentang realitas digital yang kita hadapi. Terus selanjutnya, apa sih Kak menurut Kakak
media sosial bisa jadi sarana membangun komunitas positif di kalangan mahasiswa? Pasti bisa sih. Banyak komunitas hobi, relawan, bahkan support mental health yang terbentuk lewat media sosial. Kita bisa berbagi, saling dukung, dan nambah relasi. Asal digunakan dengan niat yang baik, media sosial bisa jadi wadah kolaborasi yang sehat dan positif banget untuk mahasiswa sekarang. Wah, luar biasa sekali ya apa yang sudah dibagikan oleh Nindi Putri hari ini. Kita jadi semakin sadar bahwa media sosial itu seperti pisau bermata dua. Bisa sangat bermanfaat tapi juga bisa menyakitkan kalau tidak digunakan dengan bijak. Semoga dari talk show ini kita semua bisa lebih relatif, lebih sadar diri, dan lebih sehat dalam menggunakan media sosial. Jadikan media sosial sebagai alat bantu untuk berkembang, bukan sebagai beban yang mempersempit ruangan hidup kita. Terima kasih banyak untuk Nindi Putri dan seluruh peserta talk show hari ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.